Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang ITP TOEFL Structure, khususnya latihan untuk soal multiple clauses ya, teman-teman. Langsung saja masuk ke pembahasan. Ya, latihan skill 6-8 multiple clauses. Yang perlu diingat dari multiple clauses adalah rumus N+1 ya teman-teman. Tak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa yang namanya sentence itu akan terdiri dari subjek dan verb. Dan kalau si subjek dan verbnya itu lebih dari satu, itu akan butuh conjunction atau connector. Di buku Deborah Phillips dia menyebutnya connector, tapi ada sumber lain dan bahkan kalau di kamus itu sebutnya adalah conjunction. Kita nggak terlalu perlu mempermasalahkan mana yang lebih benar. Intinya kalau misalkan conjunction-nya itu nol, itu adalah kalimat simple ya, hanya terdiri dari satu subjek dan verb. Kalau conjunction-nya satu, kita harus punya dua subjek dan verb. Dan kalau conjunction-nya dua, kita harus ada tiga subjek dan verb, dan seterusnya. Jadi, N+1. Jumlah subjek dan verb itu harus satu kali lebih banyak atau ditambah satu dari jumlah conjunction-nya. Oke. Dan teman-teman harus tahu mana itu conjunctions atau connectors. Jadi ini adalah contoh coordinate connectors dan adverb time and clause connectors. Lalu ini adalah contoh lain ya dari adverb connectors ya. Nah, ini semua itu harus dihafal sehingga nanti ketika kita menghadapi soal, kita sudah tahu statusnya itu adalah connectors atau bukan. Kalau tidak tahu biasanya nanti hitungannya akan beda ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu bahwa itu adalah sebuah connectors, biasanya nanti kita anggap subjek verbnya misalkan sudah cukup, padahal belum seperti itu. Oke, so kita langsung saja ke latihannya ya teman-teman. Silahkan ini bisa di screenshot dulu, lalu dilatih, dikerjakan di HP atau misalkan di komputer atau di-pause dulu videonya lalu mengerjakan langsung dari halaman ini. Ini ada dua halaman ya, ini halaman pertama, silahkan kalau mau screenshot. Dan ini adalah eh, halaman kedua ya dari latihannya, silahkan juga kalau mau screenshot. Nah, kalau sudah screenshot dan sudah selesai mengerjakan, mari kita bahas ya teman-teman ya. Nah, untuk nomor satu, kita cari dulu ada subjeknya apa ya. Dan subjeknya itu adalah the president. Nah, eh, selanjutnya kita cari verbnya. Verb yang pertama adalah appoints ya. Nah, kalau nggak tahu bahwa appoints itu adalah verb, itu akan kesulitan. Jadi, the president adalah subjek, appoints adalah verb ya. Lalu, selanjutnya kita menemukan kata are. Dan are itu adalah verb, teman-teman. Apakah kita juga sudah menemukan subjek yang keduanya? Nggak ada ya. Subjek yang keduanya adalah appointments. Nah, berarti kita sudah punya dua subjek dan verb. Berarti kalau ada dua subjek dan verb, itu berarti kita harus punya satu connectors atau conjunctions ya. Nah, cari jawaban di sini yang merupakan connector. Yang paling salah adalah yang bukan connector ya. Yang pertama yang paling salah itu adalah kata there, karena bukan connector. Dan with ya. With itu bukan connector tapi preposition, jadi juga salah. Nah, sekarang ini antara C sama D. Dua-duanya adalah connector, walaupun ada perbedaan ya. Because itu adalah adverb connectors, kalau but itu adalah coordinate connectors. Nah, tapi secara grammar dua-duanya bisa gitu kan ya. Jadi connector dan memenuhi untuk dua subjek verb tambah satu connector. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, cara pertama yang paling umum itu adalah coba maknai penjelasannya. Di sini kalau dimaknai, Presiden US memilih anggota kabinet. Titik-titik pemilihannya bergantung pada persetujuan Senat. Apakah karena persetujuannya bergantung pada
persetujuan senat atau tapi. Persetujuannya bergantung pada persetujuan senat nih yang lebih tepat. Nah, yang lebih enak tentunya adalah tapi kan, kayak gitu. Nah, cara kedua itu adalah dengan mengingat bahwa yang namanya because itu bisa di tengah dan bisa di awal. Dan dia kalau di tengah tidak butuh koma. Hanya kalau dia di awal kita butuh koma. Nah, di sini ada koma, berarti kalau ada koma di setelah subjek verb yang pertama atau sebelum subjek verb yang kedua, itu because-nya akan di awal kan? Nah, ternyata because-nya ditempat di tengah. Nah, jadi jawabannya bukan because. Karena kalau seperti ini, eh, yang titik-titiknya yang kosongnya harusnya di awal. Nah, yang tepat adalah but, selain karena maknanya tadi, karena but itu hanya bisa di tengah, dan sebelum kata but, sebelum conjunctions-nya itu akan ada koma kan? Jadi jawabannya adalah yang delta. Nomor 2, the prisoners were prevented from speaking to reporters because. Nah, di sini kita sudah punya subjeknya, the prisoners. Nah, verbnya adalah were prevented. Oke, jadi ini adalah subjek. Ini adalah subjeknya. Lalu were prevented adalah verbnya ya. Were prevented adalah verb. Dan because itu adalah connector kan. Nah, setelah because itu berarti harus ada subjek verb yang lainnya. Nah, posisi subjek verb itu posisi subjek verb ya. Berarti ya subjek dulu, kemudian verb. Dan ingat, subjek adalah noun. Berarti setelah because ada akan ada noun ya, kalau dalam kasus ini kan. Nah, kalau gitu yang salah itu adalah yang bukan noun ya setelahnya kan. Di sini ada superintendent noun, the public juga noun, the story adalah noun, not wanting juga noun. Jadi semuanya bisa benar. Nah, tapi setelah nounnya atau setelah because ini harus ada verb juga. Dan urutannya juga pasti harus benar ya. Not wanting the story in the papers. Ini salah karena tidak ada verbnya. Nah, the story in the papers, the superintendent did not want. Nah, di sini ada verbnya, tapi urutannya tidak ini ya, tidak tepat ya. Harusnya the superintendent did not want the story. Ini berarti salah urutan kan? The public to hear the story, publiknya subjek, tapi to hear itu dia bukan verb karena ada kata to-nya. Untuk mudahnya gini aja. Kalau ada kata to sebelum kata verb, berarti fungsi verbnya itu tidak berlaku. Oke, kalau ada to sebelum verb, berarti fungsi verbnya tidak berlaku. Oke, berarti yang ini salah. Lalu the superintendent, itu adalah subjeknya kan? Did not want the story in the papers. Nah, did not want adalah verbnya. Berarti udah betul ya, setelah because ada subjek dan juga ada verb. Oke, itu jawaban yang nomor 2. Nomor 2 jawabannya adalah yang delta. Nomor 3, seperti sebelumnya ya, kita cari subjek verbnya. Nah, pertama misalkan kita menemukan verbnya adalah manage. Berarti sebelum kata manage, kita akan menemukan subjek. Dan subjeknya adalah Lauderdale. Lauderdale adalah subjeknya. Oke, to find, dia bukan verb ya. Karena ada to kan, jadi dia tidak berfungsi sebagai verb. Lalu kita menemukan connector-nya, where ya. Itu adalah connector atau ya conjunctions. Lalu apakah ada subjek verb yang lain? Nah, kalau nggak ketemu subjek verb yang lain, ini akan kesulitan. Karena nanti kita akan mencari subjek verb di opsi. Padahal dari soalnya events itu sudah jadi subjek dan took place itu adalah verbnya. Nah, berarti kan sudah ada satu connectors dan dua subjek verb. Nah, kalau gitu mereka itu sudah bahagia, teman-teman. Mereka tidak perlu cari conjunctions lagi, tidak perlu cari connector, cari subject verb lagi.
Nah, jawaban yang salah itu berarti satu yang menambahkan verb tanpa menambahkan connector atau menambahkan connector tanpa menambahkan subject dan verb yang ketiga gitu kan. Nah, berarti otomatis yang salah itu adalah yang nomor satu A karena menambahkan was, yang B karena menambahkan was, dan D karena menambahkan existed. Ketiga ini adalah verb, jadi nggak perlu dimasukkan lagi karena mereka kan sudah pas ukurannya. Satu conjunction, satu connector, dua subject dan verb. Jadi jawabannya adalah yang C, yang dia itu hanya noun saja, tidak ada tambahan subject dan verb. Oke, lalu nomor 4 sama sebenarnya prosesnya. Kita cari subject dan verbnya. Verbnya adalah suck, lalu sorry ya verb ya sucknya itu some part of the city itu adalah subjek yang kedua. Verb yang keduanya itu adalah have begun. Have begun adalah verb yang kedua. Terus as much as 10 inches annually itu bukan verb ya. Dan as much as itu bukan juga connector. Nah, berarti kita sudah punya dua verb, satu subjek. Nah, berarti tetap nih kita harus cari connector dan mungkin ada tambahan subjeknya kan. Yang salah adalah yang tidak nambahin connector dan juga tidak menambahkan verb. A salah karena ini menambahkan verb ya, have, dan juga subjek, tapi konektornya nggak ada. Jadi kalau misalkan kita pilih A, itu nanti akan ada dua subjek verb tanpa konektor. Yang D, ini menambahkan preposition saja sih ya, ini bukan konektor, dan pumps juga ya bisa jadi subjek ya, pumps suck ground water gitu kan ya, ground water gitu kan. Nah, jadi D salah gitu. Nah, sekarang pilihannya antara B sama C. Dua-duanya adalah konektor. Tapi mana yang benar? Pertama ya dari makna. As pumps have sucked groundwater from below, some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Nah, as di sini mungkin jadi ketika, tatkala, saat ya, pompa menyedot air tanah dari bawah, yang ada di bawah, bagian-bagian kota itu mulai tenggelam sebanyak 10 inci setiap tahunnya. Jadi, pompa menyedot air tanah bagian-bagian dari kota mulai tenggelam sebanyak 10 inci setiap tahunnya. Nah, yang lebih enak mana nih? Apakah ketika atau jadi? Nah, tentu jawabannya yang lebih enak adalah yang ketika ya, yang B ya. Nah, yang C-nya salah. Dan C salah selain karena maknanya nggak enak, adalah karena so itu nggak boleh di depan. So itu kalau aturan dari coordinate connectors-nya itu harus di tengah-tengah, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo ya. Nomor 5, ini ada pemahaman baru ya, pemahaman lain yang harus dipahami. Tapi selain tadi ya pemahaman baru itu konsepnya sama kok. Ada case studies sebagai subjek, R adalah verb ya. Case studies subjeknya, R adalah verb. Lalu use extensively, use aja itu adalah verb ya. Nah, berarti kan kita mempunyai dua verb. Kalau sudah dua verb, berarti yang harus dicari itu adalah connectors-nya dan juga subjek tambahan. Yang pasti salah karena tidak ada connector adalah A, they are, tidak ada connectornya, dan R, nggak ada connectornya juga. Nah, sekarang antara C sama D. Dua-duanya ada connectors dan juga ada subjek yaitu they. Nah, tapi di sini ada yang pakai R, ada yang enggak. Di sini yang harus kita pahami itu adalah aktif sama pasif. Kalau kita pakai C, dia itu jadinya kalimat aktif. Kalau pakai D itu adalah kalimat pasif ya, teman-teman. Jadi yang lebih cocok nih ya, apakah aktif atau pasif? Case studies are the target of much skepticism the scientific community, yet tapi they use, mereka menggunakan secara ekstensif oleh banyak peneliti. Atau yet
tapi mereka digunakan, they are used ya, extensively by banyak peneliti. Yang enaknya itu apakah menggunakan atau digunakan. Itu yang lebih enaknya karena dia itu adalah benda, berarti dia digunakan kan? Jadi jawabannya adalah they are used. Oke. Nomor 6, according to the hypothesis in the study, the monarch pick up the magnetic field of the bla 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 migrate by following magnetic fields. Nah, di sini kita punya yang pertama adalah monarchs ya sebagai subjek. Lalu ada kata pick up. Oke, pick up. Pick up itu adalah verbnya. Nah, terus di sini eh lalu ada kata migrate, teman-teman ya. Nah, migrate itu adalah verbnya juga. Berarti kita sudah punya dua verb. Kalau ada dua verb, sekali lagi kita butuh satu connector atau conjunctions. Yang salah berarti yang tidak memberikan konektor tambahan. Dan di sini ada kata target yang pasti salah karena tidak ada konektor tambahan. Dan yang A, yang target monarchs ya, yang tidak ada konektor tambahan juga. Nah, pilihannya sekarang ada kata since ya, yang merupakan konektor. Tapi di sini B sama C dua-duanya ada since. Yang membedakan adalah ada R atau nggak ada R. Nah, di sini sama seperti tadi, kita pilih yang aktif atau pasif. Dan kalau secara makna, menurut hipotesis di penelitian, monarki ya, pick up the magnetic field, monark ya, para bangsawan mungkin ya, kayak kerajaan, itu mendeteksi medan magnet dari bla 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 migrasi dengan mengikuti medan magnet tersebut. Nah, field of the target ya, dua-duanya kan sama target. Uh, since monarch ya, karena monarch migrasi atau dimigrasi, bermigrasi atau dimigrasi. Nah, karena monarch itu adalah orang, maka ini harusnya aktif ya. Mereka bermigrasi mengikuti medan magnetnya. Nah, kalau dimigrasi, dimigrasi oleh siapa gitu kan? Dan nggak enak juga kan kalau monarki itu diangkut gitu, dimigrasi, dipindahkan oleh orang lain. Itu berarti yang lebih tepat adalah yang Bravo kalau secara makna. Nah, tapi selain secara makna salah, C itu lebih salah lagi karena setelah R, kalaupun dia mau pasif, itu harus diikuti oleh verb 3, migrated ya. Nah, sementara yang 5 itu kan they are used kan, yang ini are migrate, verb 1. Ingat bahwa to be itu tidak diikuti oleh verb 1. Tidak diikuti oleh verb 1. Oke, ya ini adalah halaman pertama. Silahkan kalau mau catat, screenshot, atau misalkan post dulu untuk bisa lebih difahami. Setelah ini kita akan lanjut ke halaman selanjutnya ya, halaman kedua, nomor 7 sampai 10. Oke, kita close. Dan ini ya, nomor 7 sampai 10. Oke, nah nomor 7, ini verbnya ada kata show. Oke, kita sudah punya verb yang pertama. Dan ini ada kata day sebagai subjeknya kan. Ini adalah subjek yang kedua berarti. Lalu kita juga punya kata do not preclude. Oke. Do not preclude itu adalah verb ya. Oke. Oke, nah ini agak tricky ya. Karena ternyata kita juga punya subjek verb ketiga nih. Other aspects itu adalah subjek lagi. Are important adalah verb ya. Ya berarti ini verbnya aja udah 3. Berarti konektornya harus ada 2. Nah, kita sudah kayaknya membahas ya bahwa Z itu adalah konektor ya. Udah ada di tabelnya kan? Nah, berarti kalau kayak gitu kita punya 3 verb, 2 subjek, dan 1 konektor.
Nah, kalau subjek verbnya ada 3, berarti konektornya harus ada 2 ya. Nah, kalau kayak gitu yang pasti salah adalah yang nggak ngasih konektor, yaitu yang A, neural theories, sama yang B, a neural theory kan. Nah, sekarang berarti kita harus cari yang ngasih subjek sama verb. Although sama however, nah itu beda. Although itu adalah konektor, sama however dalam kasus ini bukan konektor ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di tabel, di sini eh, nggak ada ya however ya untuk sekarang ya. Walaupun kalau di Google sih however bisa jadi connector, cuman dalam penjelasan di Deborah Phillips yang sekarang itu dia bukan masuk ke connector ya. Dia lebih sering masuk ke preposition, keterangan ya, prepositions ya. Nah, berarti kalau kayak gitu jawabannya adalah C, karena ya yang D itu nggak ngasih connector baru. Sementara kita butuh satu lagi dengan kondisi subjek verbnya udah 3. Oke. Nah, lalu lanjut ke nomor 8. The lender adalah subjek kan. Will generally require itu adalah verb. The lendernya subjek. Will generally require adalah verb. Nah, uh, setting up an escrow account to ensure the payment of property taxes and homeowners insurance ya. Nah, ini nggak ada verb ya. Kalau verb ing tanpa to be untuk sekarang berarti dia itu bukan verb ya. To ensure ini berarti kan ada to infinitive berarti bukan juga merupakan verb ya. Payment adalah noun, property taxes adalah noun, homeowners insurance adalah noun juga. So, kita punya satu subjek dan satu verb kayak gitu. Sebenarnya harusnya ini udah beres. Tapi kalau kita lihat opsi, ini ada beberapa pilihan yang kalau dilihat berarti nambahin lagi konektornya. A home is berarti kan nambah satu verb kan, dan juga satu subjek. Salah karena di sini nggak nambahin konektor. A home is both sama subjeknya nambah, is both-nya itu adalah verb, subjek verbnya nambah tapi nggak ada konektor. Ini juga salah. When a home, when-nya udah ada konektornya, tapi home-nya adalah subjek. Dia nggak punya verb, berarti ini juga salah. Jadi yang tepat adalah when a home is bought or refinance ya. Nah ini berarti kan when-nya adalah konektor, a home is bought, itu adalah verb. Nah berarti kalau kita masukin opsi yang ini, kita nambahin satu konektor, satu subjek, dan satu verb. Berarti kita punya dua subjek, dua verb, dan satu connector. Kalau ini masuk ke sentence-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Oke, nomor 9. Kita lihat subjeknya adalah ultraviolet radiation. Subjek. Enters adalah verb ya. Nah, terus block ya. Itu adalah verbnya. Nah, ozone concentrated in the atmosphere itu bukan verb dulu deh. Nah, ini mungkin ngejelasinnya agak tricky karena eh, ini ozone itu bisa jadi subjeknya. Lalu ada kata which is concentrated ya. Nah, jadi sebenarnya yang tidak langsung kita tuh udah punya konektor satu dan verb gitu kan ya. Nah, tapi ini karena misalkan kalau dihilangkan juga bisa gitu ya, nggak dihitung, kita mungkin bisa hitungnya sebagai dua subjek dan verb dulu. Ini materi yang advance, tapi untungnya yang ini nggak terlalu ditanyakan ya bagian reduce-nya ya. Oke, nah katakanlah yang ini kita coba abaikan dulu. Kita punya dua subjek dan dua verbs nih. Ya, kita tinggal nyari subjeknya karena ternyata konektornya udah ada nih if di sini kan. Nah, udah ada if berarti kita tinggal nyari subjeknya. Nah, kalau gitu yang salah adalah yang menambahkan eh ini ya, nambahin konektor baru yaitu so, oke, dan it generally blocked by. Nah, ini aktif pasif ternyata sering muncul ya teman-teman ya. Nah, yang di sini kalau kita pilih yang A sebenarnya
bisa saja. Tapi kan di sini si ultraviolet radiation itu maknanya dia itu di blok. Kalau ada kata di, berarti pasif ya. Nah, jadi yang salah adalah yang A, karena maknanya jadi ultraviolet itu justru memblok, bukan diblok oleh ozon gitu kan. Ya otomatis yang D juga salah. Karena D itu maknanya berarti kemudian dia memblok gitu. Nah, dari situ juga sudah otomatis salah karena maknanya kurang lebih sama dengan A. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B, it is blocked by the ozone. Karena ya jadi kita punya satu subjek tambahan. Nah, is block itu dihitung satu. Jadi bukan is itu bukan tambahan verb ya, tapi ya dia nyambung is block sebagai pasif gitu kan. Berarti teman-teman kalau bingung di sini harus mempelajari tentang passive voices ya. Oke, terakhir eh, yang si Y kromosom adalah subjeknya, lalu is unusual adalah verbnya ya. Lalu most of the chromosome adalah subjek lagi, dan does not participate itu adalah another verb ya teman-teman ya. Oke, so kita punya dua subjek verb. Apakah sudah menemukan connector? Belum ya. Nah, yang salah adalah yang bukan connector. Berarti yang paling salah adalah yang yang A ya, yang in maksud saya. Nah, di sini so, N sama in that ya, itu semuanya adalah connector, teman-teman. Tapi jawaban yang tepat adalah yang D, in that. Satu ya karena makna ya gitu kan ya. Maksudnya dia itu unusualnya kan kenapa gitu kan ya. Kalau kita perhatikan in that itu artinya lebih ke, oke sebentar, untuk maknanya in that, oh ya manner ya, sebagaimana gitu kan ya. Karena intinya kurang lebih, nah itu berarti ya maknanya nyambung. Tapi kalau kenapa B sama C salah juga, walaupun katakanlah kita tidak berbicara makna, karena kalau misalkan setelah so and n ya, sebelum so sama n itu harusnya ada koma. Ini kalau kita lihat di sini, di penjelasan coordinate connectors, ini kan sebelum kata but itu ada komanya. Sementara di sini itu tidak ada koma setelah kata unusual-nya. Jadi harusnya ada koma, so, koma, n, seperti itu. Nah, karena itu jawabannya nomor 10 adalah D ya. Karena itu adalah connector dan juga connector yang tidak membutuhkan koma kalau dia posisinya ada di tengah. Oke, saya rasa itu untuk pembahasan tentang multiple clauses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman tadi banyak benarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.